Shalom. Saya selalu merasa bahwa setiap kali saya membawa firman, sepertinya hari ini adalah firman yang terpenting. Tapi rasanya memang benar-benar ini yang terpenting kalau menurut saya ya. Jadi untung datang hari ini. Ya, kalau nanti hari-hari besok nggak datang nggak apa-apa. Mungkin begitu ya. Jadi hari ini kita akan belajar sesuatu hal yang terpenting di dalam kehidupan kita anak-anak Tuhan. Saya mau tanya siapa yang mau nyampai ke surga? Wah, kayaknya nggak banyak yang angkat tangan. Saya mau tanya siapa yang mau nyampai ke surga? Coba, ayo semua harus angkat tangan. Yang di belakang nggak dengar dia nggak mau angkat tangan ya. Hari ini jawabannya jalan yang pasti. Saya bukan menghakimi, saya nggak sebut siapa masuk surga atau apa. Tapi hari ini kita belajar rahasia. Persyaratan satu-satunya untuk saya dan saudara tiba di kerajaan surga. Jadi buka hati kita, simak firman yang kita akan bahas. Judulnya adalah Keeping in Step with the Spirit. Keeping in Step. Ya, jadi ada kata step, langkah. Jadi harus langkah per langkah secara rinci. Ini adalah tema besar kita, walking in His way. Pengertian His way ini sebetulnya biasanya kita mengertikannya adalah ini jalannya, ini jalan yang dia sudah tentukan untuk kita ikuti. Tetapi kita tidak pernah berpikir His way itu adalah caranya. Jalan dengan caranya. Jadi satu hal yang kita mau belajar hari ini, memang baik kita berjalan sesuai dengan firman, jalan Tuhan. Tapi ada yang lebih penting, cara jalannya harus sesuai cara jalannya Tuhan. Jadi banyak anak-anak Tuhan seperti kita sudah ikutin firman, kita sudah tahu arahnya, tapi kita semua jalan apa? My way, betul? Kita jalan semua gue. Udahlah kapan mau lakukan ini, kapan mau itu, apa semua atur sendiri. Betul? Tapi hari ini kita mau belajar bahwa kita harus mengikuti jalannya dan caranya. Beda ya caranya. Jadi bukan begini, saya ahli bikin kue misalnya. Lalu ibu-ibu mau contoh bikin kue seperti saya. Dia cuma mau contoh menunya, resepnya. Tapi cara bikinnya nggak diikutin. Mestinya kocok telur dulu misalnya. Ibu-ibu langsung masuk terigu gitu ya. Misalnya ini caranya. Saudara coba perhatikan membuat sesuatu kue yang sederhana. Juga ada caranya. Kenapa orang banyak bikin kue tapi nggak bisa enaknya sama. Seperti ahlinya. Betul? Tahu jawabannya? Mungkin bahan bakunya kita pakai yang lebih mahal. Bisa jadi. Tetapi karena caranya. Bukan hanya bicara urutan, apa duluan. Ibu-ibu yang pintar masak tahu deh ya. Katanya sayur itu belakangan, masuknya bawang dulu. Betul kan? Apa bagaimana cara masak? Ada yang masuk duluan. Nggak bisa semua main. Kalau bapak-bapak bikin capcay, langsung kuali, minyak, semua langsung masuk bareng. Bawang putih ya kan, sayur-sayurnya, dagingnya masuk langsung sama air juga disiram, saya nggak tahu, jadinya capcay juga, look alike, mirip capcay, tapi rasanya nggak keruan, ya. Jadi hari ini saya rasa buat saya juga ini satu pencerahan baru, bahwa untuk kita bisa tiba di surga. Bukan hanya kita harus menuruti petunjuk firman. Wah gak boleh ini, gak boleh itu. Kita udah jagonya. Tapi ada satu yang terpenting. Harus ikut caranya. Caranya. Ya, bukan hanya urutan, tapi juga bicara masalah timing. Ya, jadi kita lihat. Oke, what is in step? Jadi in step itu maksudnya adalah bukan hanya the same direction, tapi the same timing. Nah itu kata timing itu penting. Bukan hanya direction.
Jadi kalau kita sekarang mau jalan pagi, keliling gitu, oke, saya udah arahkan nih directionnya, terus sini muter. Banyak kita yang sombong mau duluan, ya kan? Orang kita rombongan belum, kita ingat ada beberapa tetok, mana mereka udah jalan dulu, ya kan? Itu bukan cara yang Tuhan mau. Kalau kita dalam firman Tuhan sekarang, bukan hanya ngikutin, yang penting udah tahu ya jalan gue duluan aja. Nggak bisa, harus betul-betul cara dan timingnya tepat. Di dalam Galatia 5 ayat 25 dikatakan apa? Since we live by the Spirit, karena kita hidup oleh roh, marilah kita keep in step. Jadi bahasa Inggris itu kadang-kadang lebih bagus firman itu ya. Kadang-kadang saya bukannya mau Inggris Indonesia, karena kita lihat keaslinya itu lebih terbuka. Jadi maksudnya di sini adalah ada kata let us keep in step. Supaya bisa lebih ngerti apa pengertian in step. Oke, saya mau kasih ilustrasi orang berdansa. Ya, pernah lihat nggak orang dansa? Lomba-lomba dansa. Lihat kalau dansa, gerakannya sama kan? Tapi saudara sadari nggak di dalam dansa hanya boleh satu orang yang take the lead. Nggak bisa, si pria yang ngelit, si perempuan yang ngelit, totos terpecah dia. Dia ke kanan, satu ke kiri. Wah, miskom, sorry miskom. Aku kira ke kanan, aku ke kiri. Gagal, nggak bakalan jadi juara. Perhatikan orang dansa itu selalu align banget. Ya kan, mungkin kalau dansa caca-caca agak jauh-jauh ya. Saya nggak tahu, saya dansa apa, tango atau apa yang betul-betul, wah ngikut gitu semuanya. In step itu seperti berdansa. Jadi jangan dikira mudah walaupun in step, tapi si wanita itu yang mengikuti lead dari si pria juga nggak boleh lemah. Kalau lemah ngeberatin si cowok dong, dibetot-betot. Berat banget sih kamu melawan gitu kan, nggak ada gerak. Jadi tetap gerakan itu harus apa? Harus harmonis. Coba perhatikan orang berdansa seperti itu. Ya, jadi harus ada yang ngelit, tapi satu. Jadi bicara masalah hidup, hanya Roh Kudus yang boleh ngelit hidup saudara dan saya. Tapi seringkali kita mau Roh Kudus ikut kita, maunya kita, betul kan? Kalau kita berdoa, kita maunya Tuhan turun, bukan kita yang mendekatkan diri sama Tuhan. Pokoknya kita itu self-centered. Pemikirannya kitalah pusatnya. Jadi that's not the way it works. Jadi ya, bahwa kita dengan Roh Kudus seperti berdansa. Ya, makanya ini satu pelajaran lagi di dalam firman Tuhan. Kita semua tahu, hafal banget buah roh. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Wah, buah roh, kasih, sukacita, damai, sejahtera, lemah lembut. Semua kita sudah hafal. Sampai terakhir ada penguasaan diri. Sebelumnya pengertian saya hanya begini kita semua. Itu supaya kita berbuah. Jadi kita nanti bisa berbuat banyak. Jadi kalau kita penuh kasih, kita bisa banyak tolong orang. Itu betul, tapi yang lebih benar tahu apa artinya buah roh ini? Supaya kita menjadi dancing partner dari Roh Kudus yang in step. Karena begini, orang dansa aja ya, bukan berarti badannya kaku-kaku juga. Nggak bisa, badannya juga harus lentur. Mana bisa dipimpin dansa, tapi kaku-kaku. Kita yang udah mungkin sakit pinggang, udah jangan dansa deh. Betul nggak? Nah jadi Roh Kudus menghasilkan buah roh di dalam saya dan saudara supaya kita semakin selaras. Kita semakin serupa dengan Kristus, betul nggak? Semakin serupa dengan Kristus berarti kita semakin serupa dengan partner dancing kita. Bisa dimengerti kan? Karena Roh Kudus yang akan ngelit, yang akan menuntun. Coba lihat pengalaman hidup Yusuf yang beberapa sahabat saya sudah singgung. Yusuf sempat dipenjara. Betul? 2 tahun. Itu yang pengertiannya harus ada roh kesabaran. Coba, kalau nggak ada roh kesabaran di dalam diri Yusuf, dia akan keluar. Dia nggak mau lagi dancing dengan Roh Kudus. Udah, saya males katanya dancing sama kamu. Dia maunya gerak terus. Sedangkan dancing kadang-kadang ada diemnya. Kadang ada pelan, ada yang cepat. Ya kan? Itu kan namanya dancing. Apalagi dancing barongsai. Coba, lebih bervariasi. Tapi intinya bahwa dancing itu bukan cuma masalah kecepatan, bukan hanya timing, juga keselarasan.
Ya. Jadi kita pelajari di sini buah roh itu tujuannya supaya saudara dan saya bisa lebih mudah dituntun masuk dalam kerajaan surga. Makanya ada sifat yang namanya lemah lembut. Saya sering singgung-singgung. Musa adalah orang yang lemah lembut, bukan lemah. Orang yang tadi, wanita yang ikut dancing bersama itu partner, dia bukan lemah loh, dia punya energi. Tapi somehow dia tuh lemah lembut. Tahu lemah lembut? Gampang diatur, digerakin. Aduh enak banget. Itu perempuan kalau yang belum lemah lembut mau ikut jadi partner dancing, berantem. Ya kan? Betul gak? Yang egonya masih kuat, mau ngelit juga, gak bisa. Itu satu kunci. Jadi kenapa Tuhan bilang kita harus mengosongkan diri? Kalau masih banyak ego kita, kepentingan, susah Tuhan mau tuntun kita. Kenapa perlu ada kesabaran? Dikira perjalanan hidup kita, pergumulan di bumi sampai ke surga itu nggak banyak masalah. Banyak. Kita nggak usah tanya deh, kalau sekarang saya suruh catat di buku masing-masing, apa sih masalah yang kita hadapi masing-masing selama sebulan terakhir? Oh pasti banyak, begini. Jadi memang banyak masalah. Kalau kita tidak punya kesabaran, juga penguasaan diri juga penting. Coba Yusuf kalau nggak menguasai diri, nggak ada yang lihat, ya kan? Kapan lagi kesempatan? Cantik juga. Apa ruginya? Kan gitu. Tidak ada penguasaan diri. Saya rasa udah pasti Yusuf akan dipenjara nggak cuma 2 tahun. Mungkin secara hukum Mesir saya nggak tahu. Selamanya kali. Ujung-ujung apa? Nggak nyampe memenuhi tujuan Tuhan. Nggak sampai jadi pemimpin di Mesir. Nggak sampai masuk surga. Jadi ini saudara kita pelajari bahwa tujuannya kita mempunyai buah roh adalah supaya kita bisa berjalan dengan roh. Bukan tentang melakukan lebih banyak ini dan itu. Jadi banyak sekali orang yang kelihatannya aktif. Wah dia banyak nyumbang. Dia banyak kasih sedekah. Tapi hidupnya tidak selaras dengan Tuhan. Nggak kemana-mana. Karena kita masuk kerajaan surga itu bukan karena apa yang kita perbuat. Itu adalah kasih karunia. Tapi pengertian kasih karunia, it's a gift. Maksudnya bukan berarti dikasih terus kita seenaknya saja memperlakukannya. Oh udah dikasih, jadi ya gratis ya saya pasti nyampe. Oh enggak begitu. Walaupun tiket pesawat sudah dikasih, kita harus tahu kemana cari pesawatnya. Ya dong, kalau saya kasih pendeta di sini tiket, terus nggak tahu bandaranya, pendeta nggak nyampe, percuma punya tiket itu. Walaupun sudah tahu bandara di mana, tapi caranya pergi ke bandara emosian, ya kan? Ngomel-ngomel sama sini-sini, semua diomelin gitu kan, nggak sabar. Saya rasa mati di tengah jalan. Bisa jadi, nggak nyampe. Betul gak? Jadi buah roh itu perlu juga supaya Tuhan punya cara itu kita bisa ikuti. Ya. Jadi tentang menjadi lebih seperti Kristus. Saudara amin kan? Semakin kita serupa Kristus, semakin mudah Kristus menuntun hidup kita. Semakin mudah kita hidup dengan dia. Kan gitu suami istri. Biasanya baru awal menikah pasti ada tahun-tahun adjustment. Satu senangnya tidur terang, satu senangnya tidur gelap. Terus along the way dia mulai kompromi. Tidurnya remang-remang, ya kan? Terang enggak, gelap enggak gitu. Tapi intinya mereka makin serupa. Kalau enggak pernah bisa serupa, ujung-ujungnya rumah tangga suami istri kalau enggak bercerai menderita. Ya. Jadi harus serupa. Makanya Tuhan bilang suami adalah kepala. Harus ada satu orang yang lead. Seperti dansa tadi. Nggak bisa 2 orang yang lead. Bingung. Walaupun salah. Misalnya ya si cowok yang nge-lead salah. Misalnya ke kiri ke kanan. Nggak kelihatan salahnya.
Betul nggak? Orang sama-sama ke kanan kok bagus, padahal tadinya rencananya latihannya ke kiri. Betul? Ya. Buah tidak dipaksakan, itu tumbuh secara alami ketika kita terhubung dengan roh. Ya, jadi nggak usah paksa-paksakan. Oh, saya mau hidup kudus. Oh, saya mau vegetarian. Oh, saya mau gini. Semua dipaksa, nggak bakalan ada guna. Yang ada stres. Betul? Tapi Tuhan dengan panjang sabar menuntun saya dan saudara. Pelan-pelan waktu belajar dansa, masih kaku kakimu. Ya udah latihan lagi kakinya karena buah rohnya belum tumbuh tuh kaki. Masih penghalang terus, setiap gerakan itu gagal terus. Ya kan? Nah, terus apa? Jika Anda ingin mengetahui seberapa dekat Anda berjalan dengan roh, lihatlah buah dalam hidup Anda. Semakin kita berbuah, bukan berarti kita semakin maksudnya wah hebat kudus. Bukan. Berarti saudara bisa semakin selaras dengan jalan Tuhan. Caranya Tuhan. Betul gak? Kita sudah berbuah roh setia. Kira-kira sejalan gak? Mana mungkin kita terus waktu masuk kerja pikirannya udah nomor 1. Cari celah, bisa korupsi di mana. Itu orang yang tidak setia. Ujung-ujungnya baru nyampe ke posisi tertinggi. Ujung-ujungnya nyampe ke penjara. Jadi gak main-main. Buah roh itu memang supaya kita selaras, supaya Tuhan bisa mewujudkan kehendaknya, rencananya di dalam hidup masing-masing kita. Jadi tetap selaras membutuhkan penyerahan diri setiap hari. Ya, kalau lagi dancing, bisa nggak? Cuma beberapa menit dia ikut, terus 5 detik berontak. Bisa nggak? Dancingnya kacau. Apalagi kalau dancing yang ice skating, tuh ice skating yang pakai di atas besi ice, aduh bisa jatuh, cedera, patah tulang. Jadi harus konstan setiap hari. Nah bahayanya kita itu nggak tiap hari, suka-suka, kapan lagi mood. Makanya ini masuk logika sih. Kita jadi mengerti kenapa hidup kita kacau berantakan. Kenapa? Ya kita nggak selaras. Nggak bisa lemah lembut diatur, dancing ikutin Tuhan. Selalu maunya kita aja lebih dulu. Selalu nggak sabar, selalu keserakahan dan segala hal. Ya, kita tidak mengundang roh untuk berjalan bersama kita. Kita berjalan bersama. Jadi bukan tujuannya, yuk ajak roh, yuk jalan sama saya. Bukan gitu. Kita yang harus mau ikut berjalan bersama roh. Jadi the lead is Roh Kudus. Itu yang saudara harus sadari mulai hari ini. Ya. Penyerahan diri bukanlah peristiwa satu kali, melainkan disiplin harian. Oke, lanjutnya. Nah, the Holy Spirit is not a map. Ini penting ya. He is a guide. Jadi jangan cuma begini, ya udah kasih tahu saya deh. Apa gini-gini, oh rupanya harus begini, hidup dalam roh, gak boleh begini, gak boleh gini. Ya udah saya jalan sendiri aja. Bukan gitu caranya. Jadi dia itu bukan seperti Google Map. Hanya memberikan arah, gak bisa. Dia itu a guide. A guide apa? Harus jalan, ikutin dia. Kanan sekarang, kiri sekarang, berhenti dulu yuk, istirahat dulu. Itu harus seperti itu. Nah itu yang saya baru semakin mengerti, nanti akan kita lebih mengerti, saya kasih contoh yang lebih baik ya. Jadi Tuhan tidak memberikan kita peta dan berkata, semoga beruntung ya dia memberikan dirinya melalui Roh Kudus untuk berjalan bersama kita. Itu yang kita mesti tahu. Tuhan tuh tidak hanya mau tunjukin jalan, tapi dia mau berjalan bersama kita. Apa buktinya? Karena Roh Kudus hidup di dalam saya dan saudara, itu buktinya. Cuma ibaratnya kita tuh udah seperti dancer nih. Dengan Roh Kudus dalam kita. Tapi kalau Roh Kudus bilang kiri, enggak, kanan. Jadi lebih sering sebetulnya yang lead adalah kita. Jadi Roh Kudus yang ngikutin kita aja. Dancing semau kita. Akhirnya jadinya ya tahu sendiri. Tapi coba kalau biarkan Roh Kudus yang ngelit. Pekakan hati kita. Ikuti. Pasti hasilnya berbeda. Ya. Roh Kudus adalah pemandu kita yang hidup dan maha hadir dan selalu hadir dalam kita. Perhatikan itu, ya. Nah,
Ini saya mau berikan ilustrasi yang lebih mendekati The Sherpas. Jadi bagi orang yang suka mendaki gunung, puncak gunung tertinggi di Himalaya namanya Mount Everest. Tingginya sekitar 8.480 sekian kilometer. Dan ini menjadi satu kebanggaan kalau orang bisa naik sampai ke puncak tertinggi. Atapnya dunia itu Gunung Everest. Dan Sherpa ini adalah, nanti kita akan nonton video ya, sedikit ya, supaya lebih live, supaya lebih tahu. Tapi saya kasih gambaran dulu. Sherpa ini adalah nama sebuah suku Sherpa namanya. Mereka tinggalnya di daerah pegunungan Tibet di sana, di Himalaya. Jadi Himalaya itu panjang sebetulnya. Mulai dari Pakistan, terus ke India, terus ke Bhutan, ya, sampai ke China. Dan Mount Everest ini kira-kira di tengah, dekat antara Bhutan sama Tiongkok. Dan saudara tahu, mereka memang udah hidup di sana. Mereka sudah biasa dengan keadaan di sana, ya. Nah, supaya saudara tahu bahwa mungkin di sini ada yang sudah pengalaman mendaki gunung. Bicara mendaki gunung itu bukan cuma nanjak. Nanjak doang. Udah latihan naik turun tangga dah di rumah, selesai manjat gunung bisa. Tapi tantangan kedua, suplai oksigen semakin sedikit, semakin menipis. Makanya pada waktu mereka memanjat gunung itu, Mount Everest ini, ada sampai ketinggian tertentu, sudah 8.000 sekian, itu yang namanya lereng kematian. Jadi biasanya orang pada mati di situ. Kenapa? Karena oksigen sudah makin menipis. Dan yang lebih parah lagi, ini bicara gunung es. Derajatnya tahu saudara sampai -30. Bisa lebih, bisa -40. Jadi orang yang naik udah sesak napas susah, darah membuku. Itu apa dia bilang? Hipotermia, kedinginan. Badan kan normalnya 23 derajat Celcius. Ini bisa sampai di bawah itu terus beku. Coba bayangkan. Darah mengental. Bahkan membeku. Mungkin seperti kita minum apa nih kalau biasanya sekarang itu yang suka kental-kental tuh. Minum apa? Frozen apa itu? Ya kan kalau yang suka ke Starbucks segala macam ya kan darah kita udah kental. Jadi makanya banyak yang nggak survive dan mati. Nah, saudara, Sherpa ini tujuannya memastikan sampai ke tujuan. Ya, dan pulang dengan selamat. Dan Sherpa ini tidak murah. Bayarannya per orang 100 sampai 300 juta rupiah. Perjalanannya dari bawah ke sana itu 2 bulan. Saudara, jalan cuma 600 meter itu perlu waktu 6 jam. Bingung saya. 600 meter 6 jam, lama banget. Aduh, saya 100 meter aja berapa menit. Itu di dataran rendah begini, tapi di gunung sana susah banget. Jadi orang yang bisa naik ke sana punya banyak duit juga. Kalau nggak mana bisa bayar Sherpa, belum suplai makanan yang harus dibawa. Ya. Nah, coba kita lihat dulu ya, nanti saya bicara lanjut. Ada videonya? Pendakian di puncak tertinggi Gunung ya, ini Everest mereka naik, tidak akan bisa dilakukan dituntun tanpa oleh Sherpa. Sherpa juga ada beberapa kelompok. Ada kelompok yang buat mengevaluasi, kelompok yang bikin tambang. Dan ini yang ngangkat-ngangkat untuk supply. Memastikan para pendaki dapat mencapai puncak dengan aman. Suku Sherpa 5 kali lebih kuat daripada manusia biasa. Mereka mampu membawa barang pendaki hingga 50 kg menuju puncak Everest yang terjal dan bersalju. Mereka bahkan mereka bajunya tipis-tipis biasa, ada yang pakai sandal biasa. Kalau kita kan yang nggak biasa. Seorang Sherpa pernah menggendong seorang pendaki asal Malaysia orang yang mengalami hipotermia dan nyaris kehilangan nyawa, menuruni jalur terjal bersalju selama 6 jam hingga mencapai base camp. Suku Sherpa adalah sosok tersembunyi di balik suksesnya summit di puncak Everest. Ya, jadi satu statement yang boleh ditegaskan adalah gini, apabila orang mau mendaki ke Everest tanpa Sherpa, dipastikan mati. Oh, luar biasa.
Dipastikan mati. Jadi jangan sombong ya, besok di sini siapa? Enggak, aku akan mati ya, terserah aja lah. Tapi dipastikan mau mendaki Gunung Everest tanpa pakai Sherpa, langsung ucapan goodbye, perpisahan dulu sama sanak saudara. Karena sudah pasti dijamin mati. Sama hidup kita tanpa Roh Kudus, statementnya sama gak sih? Sama kan, dijamin mati. Betul? Gak bakalan nyampe kemana-mana tanpa tuntunan Roh Kudus dalam hidup saya dan saudara. Kita bilang kita mau ke surga, terus ke surga mau jalan sendiri, dengan cara kita sendiri, saudara gak nyampe. Amin? Yakin? Hanya Roh Kudus yang tahu jalan ke sana. Tuhan Yesus saja yang pernah ke surga. Dan hanya dengan tuntunan Dia, saudara bisa mencapai. Jadi kenapa? Coba kita lihat slide berikut. Apa masalahnya pentingnya Sherpa ini? Dikatakan, daripada mengandalkan kekuatan atau pengetahuan saja, lebih baik tetap dekat dengan pemandu Sherpa Anda di Himalaya. Jadi banyak yang mati sebetulnya karena kesombongan. Jadi para Sherpa ini dia tahu, dia bukan hanya tahu jalan, tapi dia memperhatikan masing-masing pendaki. Dia perhatikan napasnya, perhatikan kesehatan. Jadi dia juga mempedulikan, Anda lebih bagus jangan naik dulu, istirahat dulu apa. Tapi kalau yang bandel, dia mau pergi sendiri, terus akhirnya mati di tengah itu ketutup es, sudah susah dicari mayatnya. Selain mau mendahului, sok nggak mau ikut pimpinan, timing kapan lanjut daki, kapan berhenti, akhirnya mati. Karena hanya Sherpa ini yang tahu, saudara tahu di gunung itu perubahan cuacanya ekstrim. Jadi nggak bisa diduga, kalau tahu-tahu nanti mendadak datang badai salju, berat, angin kencang. Tapi para Sherpa, karena dia udah hidup besar dari kecil situ, dia peka, dia tahu. Lalu dikatakan di dalam perjalanan menuju atas itu banyak dikatakan ranjau-ranjau lubang yang tertutup lapisan es. Jadi nggak kelihatan lubang, tapi itu lubang dalamnya 100 meter begitu. Saudara injek kan, cek, goodbye, mati. Coba bayangkan. Tapi si Sherpa ini dia tahu jangan lewat situ. Lewat sini, ya. Jadi memang Sherpa ini jadi menuntun bukan hanya arah, tetapi caranya. Ada caranya, nggak bisa semau gue, ya. Ada timingnya, seperti itu ya. Sherpa adalah pemandu gunung lokal di Himalaya, terutama di sekitar Gunung Everest. Mereka mengetahui setiap jalur, pola cuaca dan bahaya tersembunyi, ya. Mereka tidak hanya berjalan bersamamu, mereka memperhatikan pernafasan, langkah, dan kesehatanmu. Bukankah itu juga Roh Kudus melakukan itu? Bukan hanya bersama kita, dia perhatikan keperluan kita. Dia mengimbangi, kita punya keterbatasan, kelemahan, segala hal. Sehingga intinya kita tetap selamat. Jika kamu berjalan di depan mereka, kamu bisa jatuh ke jurang es. Jadi intinya kita jangan seperti anak-anak deh. Anak-anak kan suka begitu, nggak mau jalan dekat sama orang tua. Tahu-tahu udah hilang aja, udah kemana-mana. Jadi kita waktu mendaki gunung harus seperti anak-anak, ya. Jangan bandel. Guide-nya lagi di sini jangan coba main sepak bola dulu di sana jeblos mati atau tahu-tahu longsor dan segala hal. Jadi harus seperti anak-anak. Makanya pernah dengar firman Tuhan bilang, kalau kita nggak seperti anak-anak, kita nggak masuk kerajaan surga. Hah? Jadi apa tuh pengertian? Saya dapat pengertian baru, bahwa jadi seperti anak-anak itu harus nurut. Tunduk aja, jangan banyak komentar, jangan argumentasi terus. Mami, kenapa sih nggak berangkat sekarang aja? Kan seru. Nah, biasa kan orang tua lebih tahu. Jangan, di sana lagi macet. Lagi hujan besar, mau banjir, udah biar tunggu bentaran lagi. Kadang-kadang biar lambat asal selamat. Pernah dengar gak istilah itu? Kita kan kadang-kadang yang emosi maunya cepat aja, labrak terus. Ya. Jika kamu berjalan terlalu lambat, kamu bisa terkena radang dingin.
Kalau terlalu cepat, kamu bisa kena ranjau, pusing. Memang benar ya kan. Jadi memang perlu seorang guide. Kalau kita bilang udah deh nyantai aja belakangan, mau gimana nyantai? Cuacanya dingin, minus sekian derajat bisa nyantai enggak? Diam-diam ngabar udah keburu mati beku. Belum nyampe udah mati beku. Ya. Kadang katanya kita harus melewatkan jendela cuaca yang aman. Jadi si Sherpa ini tahu, ini lagi bagus momennya. Cuaca lagi bagus, ayo kebut. Wah lagi gagal, udah kita tunggu dulu aja, tunggu dulu. Seperti itu. Tuhan Roh Kudus tahu banget. Makanya kadang-kadang kita nggak sabaran, kapan sih saya kaya? Kan gitu kita selalu. Betul nggak? Sehingga akhirnya kita menghalalkan semua cara dengan cara secepatnya, cara maunya kita, ujungnya nyampainya ke penjara. Ujungnya sampainya dalam hidup yang hancur. Kita sudah hancurkan reputasi, kita sudah hancurkan segalanya. Jadi gimana kita mau maju? Itu yang kita mesti perhatikan. Kita perlu punya roh kesabaran, kelemah lembutan, kesetiaan. Jadi mau ikut terus sama Tuhan, setia. Jangan setia kepada kepentingan pribadi. Ya dah. Jadi kesuksesan bergantung pada satu hal. Tetaplah seirama dengan pemandumu. Seperti tadi dancing. Kita harus harmonis, harus selaras. Jadi kuncinya kita mau masuk ke surga harus seirama, selaras dengan Roh Kudus. Kalau enggak, pasti kita kejebak berbagai masalah. Apakah jebakan yang mematikan? Ataukah jebakan yang melukai? Sehingga akhirnya maaf kata ya, Tuhan mau kita ke surga itu kayak gini. Ganteng, keren, dengan happy. Kita masuk ke surga begini-begini, udah hancur lebur. Betul kan? Tapi memang Tuhan akan perbaharui hidup saya dan saudara, betul. Tapi setiap orang beda kan nyampe ke surganya. Ada yang memang baik, ada yang akhirnya udah dihancurin dulu hidupnya sama diri dia sendiri. Akhirnya Tuhan udah susah payah tolong nyampe juga. Puji Tuhan nyampe. Apakah saudara mau nyampe? Apakah saudara mau jadi orang yang sukses dengan sakit penyakit, dengan segala kehancuran? Atau bagaimana? Betul? Ya. Jadi the Holy Spirit is your Sherpa. Dia telah menjalani hidup ini sebelum Anda. Jadi Tuhan Yesus sudah tahu. Sudah pernah jadi manusia. Sudah menjalani apa rasanya lapar. Apa rasanya ego lagi diusik. Kayaknya pengen emosi. Ini orang menyinggung banget nih. Udah miskin, udah bodoh, belagu lagi. Kan gitu kan. Tuhan Yesus sudah merasakan segala sesuatu. Bagaimana penguasaan diri. Ya. Jadi dia tahu di mana bahaya berada. Kesombongan, kepahitan, godaan, jalan pintas. Ini nih yang sering-sering menjatuhkan kita semua. Betul? Ya. Lalu apa? Dia yang menentukan langkah. Kapan beristirahat, kapan menunggu, kapan mendaki, kapan berbicara. Makanya firman Tuhan bilang segala sesuatu ada waktunya. Jangan kita hantam kromo semau kita. Jangan. Jadi penting kita peka untuk mendengar suara Roh Kudus. Kapan harus bergerak, kapan harus menunggu. Contohnya pengalaman hidup Yusuf. Ya, mungkin nanti kita akan bahas lagi di Komsel kalau kita mau berdiskusi. Jadi gimana dong caranya kita bisa ikutin Roh Kudus dalam hidup kita? Kita sudah mengerti kita mau ngikutin. Ya, tapi bagaimana caranya? Jika Anda berjalan mendahuluinya, Anda mungkin sukses. Tapi ada kata sementara. Betul nggak? Setuju nggak? Udah sukses, kaya raya. Tungguin waktu aja. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Belum, kok jadi bangkrut? Loh, kok jadi masuk penjara? Karena rupanya dia mencapai kesuksesan nggak ngikutin tuntunan Roh Kudus. Yang harusnya bersabar, harusnya dengan jalan yang benar, yang legal dan segala macam. Jadi bahkan bisa jadi kelelahan. Nah ini juga kalau terlalu forsil. Loh kok ada orang katanya melayani Tuhan tapi rumah tangga berantakan, gak habis pikir saya. Tuhan gak mau mengorbankan begitu. Masa jadi anak istri dikorbankan demi Tuhan katanya. Gak apa-apa puji Tuhan saya kasih perpuluhan persembahan yang besar.
Istri anak makannya Senin Kemis doang. Selasa, Rabu, Jumat puasa. Sabtu Minggu saya nggak tahu deh. Suruh tidur ya supaya nggak rasa lapar. Bukan begitu caranya hidup di dalam Tuhan. Tuhan maunya kita sampai dengan keadaan utuh, seutuhnya. Sehat, segar bugar. Bukankah jadi batu sandungan, jadi cemooh kalau hamba Tuhan, anak Tuhan sakit-sakitan? Wah, hebat sih imannya, tapi sakit-sakitan. Ya maklum ya, mungkin dulu udah salah langkah. Misalnya Tuhan nggak boleh ngeganja, dia nggak ganja. Ya kan? Tuhan nggak boleh bilang minum minuman keras, tubuhku kuat dia minum aja. Jadi akhirnya jalan ke surganya tahu batuk-batuk, mungkin begitu, betul kan? Tapi bukan itu kehendak Tuhan. Itu karena kita sebetulnya jatuh, tersesat, meninggalkan Tuhan. Dan bersyukur kalau kita masih bisa kembali dan mendengar suara Tuhan. Jika Anda berjalan di belakangnya, Anda akan kehilangan berkah perlindungan dan bimbingan langsung darinya. Jadi salah ya, jalan di belakang salah, jalan di depannya salah. Jalan tuh yang benar bersih bergandengan ya. Coba, ini siapa sih? Saya lupa. Michael jalan sama istri gimana? Apa satu di depan, satu di belakang? Oh kalau Senin saya yang di depan. Kalau Selasa istri yang di depan. Jadi giliran tag lead. Bukan begitu. Jalannya mesti bergandengan, berdua terus, bareng. Jadi kalau ada satu jatuh, bisa ditarik, ketahan. Jadi berjalan bersama Roh Kudus begitu. Ya, kita harus selaras seperti dancer tadi, seperti Sherpa tadi. Jangan jauh-jauh. Oke? Roh mengetahui medan yang tidak bisa kita lihat. Jadi kalau kita bandingkan Sherpa sama Roh Kudus jelas banget. Bahkan kehidupan itu jauh lebih kompleks nggak dari Gunung Everest? Coba menurut kita lebih kompleks nggak? Waduh lebih kompleks. Karena ada musuhnya tuh setan, lebih kompleks. Dia itu pengalaman banget. Itu udah dokter mahadokter. Ya, pengalaman disertasinya itu ribuan tahun. Ini jenis-jenis Michael dia udah tahu orang kayak gini. Udah lihat banyak ini. Kayak begini mah udah tahu kuncinya. Itu setan. Jadi makanya hidup kita itu lebih sulit, lebih kompleks dari sekedar mendaki Gunung Everest. Makanya kita semakin butuh Roh Kudus ini. Karena Roh Kudus tahu apa satu? Kelemahan tersembunyi. Sebelum muncul Petrus. Aku rela mati buat kamu Tuhan. Dia nggak tahu. Begitu-gitu, kelemahannya kelihatan. Kita seringkali begitu. Kita belum tahu kelemahan kita setelah terjadi. Tapi Tuhan maha tahu. Karena firman Tuhan mengatakan apa? Tuhan sudah mengenal kita sejak di dalam kandungan. Tuhan sudah kenal sifat kita, kelemahan kita. Itu makanya pentingnya jalan bersama Roh Kudus. Jadi Roh Kudus pilih jalan. Lemahnya lihat sate kambing misalnya ya. Tuhan tahu lagi harus bertarak nih, gak boleh makan sate kambing. Dia akan pilih jalan jangan lewat yang banyak tukang sate kambing. Seperti di Blora gitu kan ya. Asapnya udah sate kambing. Itu dia udah tahu kelemahan, dia akan jatuh. Betul kan? Jadi Tuhan mengerti kelemahan kita masing-masing. Dia maha bijaksana. Jadi bahkan sebelum muncul, ya luar biasa. Sebelum terjadi Tuhan sudah tahu. Ya, makanya janji Tuhan benar juga. Kenapa Yusuf dibiarkan digoda sama istri Potifar? Karena Tuhan tahu Yusuf nggak lemah di situ. Makanya Tuhan biarkan tidak dicobai lebih dari batas kemampuannya. Mungkin kalau saya pendeta Roni, dokter J, mungkin itu kelemahan kita. Makanya Tuhan nggak bakalan biarkan. Betul nggak? Betul kan? Paham maksud saya? Jadi Roh Kudus itu tahu banget siapa diri kita masing-masing. Apa yang ada di depan dalam hubungan, keputusan atau kesempatan, Tuhan semua tahu. Nanti kemana nih arahnya hubungan kita akan lebih bagus atau putus atau enggak, Tuhan maha tahu. Makanya cari jodoh juga, apalagi cari jodoh ya, cari partner bisnis aja nggak boleh sembarangan. Apalagi cari istri sama suami. Kita kan, maaf ya, wanita selalu yang penting kimianya, chemistry. Sudah nyambung, aduh sedap. Emang menikah itu chemistry doang ya? Ya kan? Setelah udah jalan menikah, beda ya. Satu ke kiri, satu ke kanan. Jadi kita harus minta tuntunan Roh Kudus di dalam memilih pasangan hidup. Jangan sembarangan. Ya, kapan saatnya berhenti
atau ketika Anda siap untuk naik lebih tinggi. Nah, jadi gitu. Kalau sekarang sudah naik jabatan, sudah jadi manajer, jangan gak sabar. Udah marah-marah sama Tuhan. Tuhan, sudah 5 tahun Tuhan, jadi manajer terus. Kapan jadi direktur, ya kan? Tuhan tahu, karena akan datang godaan. Wanita cantik, kalau waktu itu diangkat jadi direktur, udah hilang dia. Pergi sama wanita itu, tinggalin istrinya. Makanya Tuhan bilang timingnya belum tepat. Mendingan you jadi manajer dulu aja. Begitu tepat waktunya baru Tuhan kasih naik level jadi direktur. Bahkan jadi owner. Jadi wira swasta, kan begitu. Jadi ini yang kita harus bersandar, berserah. Berapa persen? 100%. Bukan jadi orang yang bodoh, tapi jadi orang yang lemah lembut, itu lebih tepat. Saya bersandar, berserah 100% kepada Tuhan, bukan berarti saya bodoh, bukan berarti saya lemah. Tetapi saya lemah lembut. Ya. Nah, ini udah kita sudah cukup, saya rasa ilustrasi yang saya coba membuat kita lebih mengerti. Bagaimana sekarang hubungan kita dengan Roh Kudus, ya. Jadi kita bukan jadikan Roh Kudus cuma sebagai map, lalu kita mau jalan semaunya. Kita jalan di depan atau jalan di belakang dengan cara kita, tapi tidak demikian. Kita harus jalan bersama. Harus selaras dan harus biarkan Roh Kudus yang memimpin. Kita sudah mengerti, ya. Ini saya cuma mau kasih penguatan dari firman Tuhan. Apakah yang kita bicarakan benar atau tidak, ya? Jadi di dalam Filipi 2 ayat 13, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaan. Jadi memang Tuhan mau menuangkan keinginan di dalam diri kita. Roh Kudus itu yakin dan percaya bekerja. Jadi memang kita harus selalu minta tuntunan Roh. Kalau kita sudah berdoa belum jelas juga, ya tetap berdoa. Itu intinya, bukan udahlah Tuhan lagi sibuk kali, Tuhan lagi nggak dengar, ya udahlah jalanin aja sendirilah atau begini nggak bisa. Kita harus sabar menunggu. Dan kalau hikmat itu nyampe suara Tuhan, saudara merasakannya. Ya, saya pernah mengalami waktu saya buka dulu sekolah Purwadika, awal mula kita buka, saya pulang, kita bukanya di ruko di Hasyim Asyari. Itu di bapak saya punya. Ya udahlah, bapak saya bilang udah punya ruko sendiri, udah buka di situ aja. Kita buka. Dan di ruko itu kiri kanannya tukang furniture. Tahu ya, Roxy terkenal. Jadi yang namanya truk angkut menurunkan menaikkan furniture tuh rame dah. Jadi saya bergumul untuk maju di tempat itu. Sampai saya berpikir, udah dah nggak mau lanjut lagi usaha deh. Udahlah melayani Tuhan aja. Sebab terus terang ya, waktu kita buka di Purwadika di situ, saya tuh merasa diri saya tuh Musa. Jadi satu hari bisa nggak kerja loh. Bisa ngumpul tuh semua pegawai saya kebanyakan Kristen semua dari Advent kita. 80 apa 90%. Saya bisa habis makan siang ngumpul di ruangan belajar sekolah Sabat. Nih gurunya belajar terus sampai lewat jam 4 jam 5 nggak kerja, belajar sekolah Sabat. Saudara bayangkan ya. Nah, seperti itu. Jadi tapi kita gagal. Kita nggak maju. Di situ saya belajar keseimbangan. Jadi bukannya berarti asal baca firman aja, nggak pakai hikmat, usaha gitu kan ya, jualan martabak, rasanya asin nggak keruan, baca firman aja, ntar rame. Nggak bisa begitu. Paham ya? Nah, jadi pada waktu saya sudah mulai kayak mau give up, Tuhan memberikan pemikiran kepada saya. Ini pemikirannya lucu. Kalau kamu buka restoran misalnya dengan masakan ternikmat di dunia. Nih, ternikmat di dunia. Kamu bukanya di samping kali Angke yang hitam dan bau. Kira-kira orang mau datang nggak? Itu hikmat yang datang ke saya. Jadi saya bilang, oke Tuhan kalau begitu berarti masalah tempat.
Jadi waktu itu lagi zaman apa tuh ya, bank-bank ditutup tuh. Termasuk ada Bank Suma kena tutup. Jadi ada bangunan Gedung Bangun Cipta di sebelah Jakarta Design Center di lantai dasar, kosong. Saya ambil, pindah langsung ke Segitiga Emas. Walaupun di ujung kan Gatot Subroto. Tapi berkembang. Sampai pada hari ini kalau lihat Purwadika nggak pernah di tempat yang sembarangan. Kita tempat yang, boleh kata tempat yang apa istilahnya ya? Yang elit. Ya kan, kita di sini elit, ini elitnya di BSD. Kita di Sudirman, elitnya di Jakarta, di gedung MSIG. Jadi saya belajar di sini dari tuntunan roh. Usaha sama capeknya. Saudara mau jualan cakwe sama capeknya. Mau jualan di pinggir jalan kayak di rumah kayak di tempat yang bagus, capeknya sama. Tapi masalah tempat itu penting. Dan itu saya belajar. Nah itulah contoh salah satu tuntunan Roh Kudus. Nanti mungkin waktu nggak ada ya. Pokoknya saya sudah sering bersaksi lah. Apa-apa tuh doa, minta tuntunan Tuhan supaya kita jangan salah pikir. Karena kadang-kadang Tuhan bilang hold, timingnya belum, tunggu. Jadi jangan keburu nafsu. Pokoknya kita harus hidup dituntun oleh Roh. Ya, oke. Nehemia 2 ayat 12. Tahu saudara, Nehemia sendiri apa yang dimasukkan Allah ke dalam hatiku. Jadi Nehemia juga bukan sengaja-sengaja. Itu datang sendiri pikiran dari Tuhan. Harus bangun kembali itu kota Yerusalem. Jadi Tuhan tuh memang bekerja, menuntun. Jadi saudara jangan nggak peka masalah itu ya. Lalu Ibrani 8 ayat 10. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Lanjut. Ini beberapa contoh saja. Filipus. Itu dituntun oleh Tuhan tuh setelah tiba Roh Kudus memberi instruksi spesifik. Dekati kereta itu. Ya kan? Itu catatan Alkitab. Roh Kudus bekerja dekati. Jadi ada dorongan, dekati. Jadi kadang-kadang bisa jadi di dalam jodoh begitu kan. Kita lagi doa-doa nih. Kapan dapat jodoh nih ya. Terus terbang, dekati. Sapa gitu ya. Ya pasti nggak mungkin suruh cium. Wah itu nggak benar. Itu harus bisa bedakan. Itu bukan Roh Kudus. Tapi kalau bilang dekati, sapa, kenalan, ya kan? Itu dorongan, ya kan? Oke. Lalu apa? Filipus menuruti langkah demi langkah tanpa tahu tujuan akhirnya. Ternyata di kereta itu ada seorang pejabat Ethiopia sedang membaca Yesaya. Sampai akhirnya malah dibaptis. Itu contoh ya. Tapi sudah jelas hidup semua para rasul adalah dituntun oleh Roh. Terus apa lagi? Berikutnya. Petrus. Ini juga kisah para rasul, bagaimana ada seorang perwira Cornelius, dia pengen banget kenal Tuhan. Tapi Rasul Petrus masih punya, nah ini, kadang-kadang Roh Kudus tuh mesti mengikis kita. Petrus tuh masih punya pikiran apa? Keselamatan itu untuk orang Yahudi saja. Haram kalau bukan Yahudi, itu Petrus loh. Makanya sebelum utusan dari Cornelius datang menemui siapa? Petrus. Tuhan kasih penglihatan. Penglihatannya yang disalahgunakan oleh orang yang doyan makan apa aja. Tuh kan Tuhan bilang sembelih aja, apa aja. Tapi baca benar-benar bahwa itu penglihatan Tuhan tunjukkan kepada Petrus bahwa apa? Jangan mengharamkan manusia. Tuhan adalah Tuhan semua manusia. Betul? Jadi siaplah akan datang. Kamu pergi, jangan pertanyakan. Kalau saudara baca, begitu Petrus sampai di rumah Cornelius, Cornelius sampai sembah sujud. Begitu hormatnya. Maaf ya, kadang-kadang orang yang belum di dalam Tuhan lebih hormat sama Tuhan kita daripada kita-kita. Kita-kita ini kebangetan kadang-kadang. Betul gak? Lihat gak? Dia sampai tersungkur. Lalu Petrus bilang, jangan sembah aku. Terus dia bilang, aku baru mengerti sekarang. Kenapa Tuhan memberikan penglihatan itu? Aku tidak boleh menganggap kafir kan orang-orang bukan Yahudi. Jadi itu contoh cara kerja Roh Kudus. Kadang-kadang Roh Kudus juga mau buka pemikiran saya. Sebetulnya ya ini nanti deh lain cerita, ntar terlalu panjang sih. Ya. Nanti komsel aja kita cerita lebih jauh. Oke. Terus apa? Nah, ini udah kesimpulan aja. Ya, terakhir. Gunung Himalaya atau Everest tidak ditaklukkan oleh yang berani. Jadi bukan modal keberanian. Cuma berani saja mati, tetap. Lalu
Tetapi oleh yang rendah hati, itu tadi, rendah hati. Makanya bilang tinggi hati adalah awal kejatuhan. Orang yang tinggi hati susah diatur. Ya tah? Orang yang rendah hati gampang diatur. Bisa tolong pindah ke depan sini, dia pindah. Kalau yang tinggi hati, siapa kamu atur-atur? Ya kan? Jadi Roh Kudus juga susah atur hidup orang yang tinggi hati. Ya. Nah, oleh karena rendah hati yang mengikuti pemandu mereka, mengikuti Roh Kudus, pemandu kita. Demikian pula kehidupan Kristiani, bukan tentang seberapa cepat atau mengesankan Anda, tetapi tentang seberapa dekat Anda berjalan dengan Roh. Ya, jadi begitu juga para wanita, bukan menikah itu adu cepat. Banyak yang keburu-buru cepat menikah, salah menikahnya pasangannya, akhirnya kecewa. Tetapi yang tepat, ya, dan juga itu menuntut penurutan kita kepada tuntunan Roh Kudus. Jadi terima kasih, semoga firman yang singkat saya rasa begitu penting bagi saya pribadi juga, supaya kita tahu sekarang bagaimana align sikap kita, ya, bahwa setiap hari kita harus berdoa selalu minta tuntunan Roh Kudus. Saya pernah ungkapkan, kenapa ada tulisan Roh Nubuat mengatakan Tuhan Yesus kok berdoa tiap hari ya? Kenapa? Karena itu tadi, Tuhan Bapa di surga itu menuntunnya hari per hari, bukan dikasih master plan. Oke ya, langsung dibuka nih, hari pertama ini, 2 ini, 3 ini. Oke siap, Bapa di surga, bye. Sampai ketemu lagi nanti ya. Enggak begitu. Setiap hari. Jadi hidup kita harus begitu. Ya, coba luangkan waktu kita boleh berdoa. Dan Tuhan senang kok. Ya. Makanya kenapa dibilang dosa yang mendukakan Roh Kudus tidak bisa dimaafkan. Iya, orang Roh Kudus bilang stop, bandel dia lompat. Jalan ke kiri, dia ke kanan. Itu mendukakan banget, bandel banget, susah diatur. Itu mah bukan soal nggak bisa dimaafkan, kita akan mati sendiri. Ya. Jadi hiduplah rendah hati, jangan kita panggil tim musik, jangan sombong, merasa udah pintar, gelar saya udah dokter, dokternya udah 10, dokter ini, kan gitu. Jadi jangan mengandalkan diri kita. Maka dia bilang diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yang selalu berharap sama Tuhan, itu maunya Tuhan. Kita harus seperti apa, dia bilang carang-carang dari pokok anggur. Tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Kita harus selalu bersandar. Itu kalau saudara dan saya memilih mau hidup bahagia, hidup kekal selamanya bersama Tuhan. Itu satu-satunya. Kalau enggak, saya seyakin-yakinnya termasuk pada diri saya, enggak bakalan nyampe kita di Mount Everest. Kita akan sudah mati di ketinggian berapa. Ya. Jadi kalau mau sampai kepada kerajaan surga, rendahkanlah hati kita. Mulailah hari ini berjalan selaras dengan Roh Kudus. Ikuti guidance-nya di dalam hidup saya dan saudara. Makanya hidup kita itu unik, satu dengan satu berbeda. Nggak bisa tuntunnya sama. Kalau Pak Puro disuruh ke kiri, bukan berarti kita semua ke kiri. Mungkin ada yang suruh ke tengah, ada yang ke belakang, ke kanan. Hidup kita itu unik dan berbeda. Kenapa? Karena diri kita aja udah unik. Kelemahan kita aja berbeda. Ya kan? Dan segala hal. Jadi bersandarlah kepada Tuhan. Itu jangan pertanyakan, jangan membandingkan hidup kita dengan yang lain. Yang paling penting, apakah kita masih mau dituntun oleh Roh Kudus di dalam hidup kita. Amin. Tuhan memberkati. Masih ada Tuhan, selalu ada harapan. Dengan kuasa-Nya Dia berikan pertolongan. Meski jalan